Teman baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kang Indan, di acara Teman Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Teman Ngopi kali ini, Alhamdulillah telah hadir Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman SPMT. Beliau adalah Rektor Untirta. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Rektor ya. Alhamdulillah. Kita salaman nih gimana Pak? Gini Ya, Pak ya. salam Iya. sehat. Salamannya gini. Pak Prof, ini saya panggilnya Pak Prof aja kali ya. Ya, supaya boleh. lebih enak ya Pak Prof. Prof, saya membaca di beberapa liter Pak Prof ini kan 2019 Pak ya. Ya, setelah terima resmi itu 3 September 3 September dengan 2019, rektor yang lama. Iya. Itu ada yang menarik di penghujung keputusan itu, kalau tidak salah melalui musyawarah mufakat Pak Prof ya. Kalau tidak salah itu setelah melalui tahapan prosedur yang dilalui sesuai ketentuan perundang-undangan, itu di penghujungnya itu ada musyawarah mufakat di Senat. Iya. Kalau tidak salah seperti itu, Pak Prof bisa ceritakan mengenai ini dan apa pengaruhnya terhadap kepemimpinan dengan pola pemilihan yang seperti yang kemarin itu Pak. Iya, iya. Proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri itu ada regulasinya, ada Permenristek ya, Baik. yang mengatur mulai dari proses penjaringan, Iya. penyaringan, pemilihan, pelantikan. Pelantikan. Ada diatur Ada. tahapan-tahapan. Iya, Pak. iya. Jadi kemudian syarat jumlah calonnya juga diatur. Misalkan sebelum dari proses penjaringan itu minimal 4 harus terjaring, minimal 4 paling kandidat. minimal 4 kandidat. iya. Oke. Ya kemarin alhamdulillah ada yang daftar mungkin sampai 6 bahkan 7 ya. 7 verifikasi ada 4 Iya. dari proses penjaringan. Baik. Kemudian disaring dari penjaringan itu dapat 4. Oke. Kemudian 4 lakukan pemilihan untuk menyaring jadi 3 tuh. Baik. Dari 4 jadi 3. Nah, dari 3 kemudian pemilihan. Pemilihan. Ya, pemilihan oleh anggota senat kita. Anggota Senat. 35. Kemudian didapatkan urutan nomor 1, 2 dan 3. Nah, oleh kita dulu tuh. Ya. Baru terakhir pemilihan bersama menteri namanya. Pemilihan bersama menteri. Baik. Menteri punya hak suara 35%. Baik. Kita punya anggota senat 35 kebetulan. Jadi 35% dari 35 itu suara menteri. Nah, dari 3 terakhir mau dipilih yang jadi calon rektor itulah alhamdulillah ada kesadaran bersama gitu setelah proses panjang itu. Para anggota senat bersama perwakilan dari Pak Menteri waktu itu dihadiri oleh Pak Inspektur Jenderal. Yes. Jadi sudahlah kita ini kan ada agenda bersama yang harus juga kita kerjakan gotong royong bersama. Maka muncullah itu kesepakatan musyawarah mufakat. Iya. Mungkin ini baru pertama kali ya, Pak? Ya, dalam sejarah pemilihan rektor Untirta Baru iya. Periode kemarin saya. Iya. Menurut Prof gimana nih dengan proses Ya itu? ada plus minus ya. Tapi plusnya lebih banyak. Lebih banyak. Ya, artinya ada kesepahaman bahwa ini ada agenda bersama. Baik. Seluruh komponen Universitas Akademika Untirta akan bertanggung jawab untuk turut terlibat dalam membangun Untirta ke depan di bawah koordinasi kepemimpinan rektor terpilih yang secara musyawarah mufakat tadi. Sebenarnya ada itu. Ada ya. Ya minusnya memang bisa Ceritakan. tapi dominannya Ya, plusnya. ya. Ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang dirasakan apa tuh Pak Prof dengan ini? Ya tentu saja setelah proses musyawarah mufakat itu relatif lebih lancar ya. Lebih lancar ya. Kan biasanya kalau ada perdebatan atau ada dalam tanda kutip ya, ada proses konfrontasi gitu. Mendukung Ya, lah dukung. Di beberapa tempat kan sampai ada yang ke PT UN, bahkan nanti di pemilihan ulang ada. Kita alhamdulillah lancar dan Pak Menteri nggak lama kemudian melantik saya. Kemudian rektor lama menyerah terimakan di tanggal 3 September 2019. Ya, saya bergerak 3 September itu. Iya. Mudah-mudahan nih hal ini juga akan terjadi di periode berikutnya Pak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi budaya yang baru. Budaya yang ya. Menjadi contoh proses demokrasi ala dunia akademis. Tidak sefrontal dunia politik sebenarnya. Harusnya begitu ya. Iya, alhamdulillah sekali, Prof. Prof, ini Untirta ini kan salah satu universitas terbesar nih di Banten ya. Mungkin
teman baik yang di rumah ini pengen tahu nih visi misi Untirta, kemudian sekarang nih posisinya sudah tercapai apa belum, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana Prof membangun komunikasi dengan pihak pemerintah untuk mewujudkan visi misi itu. Bisa cerita barangkali Pak? Ya, pada saat saya punya niat baik ya, kalau saya sih kan ada gagasan, ada pengalaman yang sudah saya bangun selama ini. Saya ini kan sebelum mencalonkan diri jadi rektor nih sudah juga membantu proses pengembangan Untirta itu dari sejak sebagai koordinator laboratorium. Jadi koordinator lab, sekretaris jurusan, ketua jurusan. Dulu saya basicnya engineering. Jadi teknik kimia. Dulu alumni saya di teknik gas petrokimia Universitas Indonesia. Kemudian ya berjalannya takdir, saya diminta bantu di Fakultas Teknik di Cilegon. Mulai berangkat dari koordinator lab itu. Lab selesai, sekjur selesai, kajur, ketua jurusan, kajur selesai, wakil dekan bidang akademik. Di sana. Setelah itu ada proses transisi penegrian di sini. Ada butuh akselerasi IT, saya diminta bantu oleh rektor yang lama membantu pengembangan IT menjadi kepala pusat data informasi, nyeting infrastruktur IT dan sebagainya. Dari yang konvensional jadi berbasis IT dalam berbagai aspek. Kemudian setelah selesai ada proses pemilihan rektor, mulai dari proses penegrian yang melibatkan berbagai pihak dari dunia luar untuk bersaing di rektor Untirta. Ya saya mencoba juga menawarkan gagasan saat itu 2011 ya. 2011 kan Pak? Bersama Azumadi Azra dengan 13 calon lainnya itu. Dari UPI Bandung, dari Andalas, dari Unpad. Saya dari lokal bersama Prof. Soleh Hidayat waktu itu. Saya sih kompetisi gagasan saja. Saya punya gagasan ini kelihatannya harus diakses. Saat itu saya cerita supaya komprehensif ya. Jadi masih pola pasca reformasi belum lama itu masih ada ya. Jadi one man one food Pak. One man one food. Pola jadi mahasiswa punya suara. Ramai dong Pak ya? Ya lebih bukan hanya ya saya itu dan saya termasuk yang selalu berada di 3 besar waktu itu. Jadi kalau suara mahasiswa itu saya unggul Pak. Kalau suara dosen tuh ya unggul Azumadi Azra. Saya urutan ketiganya gitu. Prof. Soleh kedua. Kalau suara pegawai itu Prof. Soleh unggul. Saya kedua, ketiga Azumadi. 3 besar. Mahasiswa saya. Pilihan masing-masing. Ya tapi kan mungkin belum takdirnya ya. Yang terpilih di akhir itu Prof. Soleh Hidayat. Kemudian saya diminta bantu oleh Prof. Soleh Hidayat walaupun kompetitor. Karena ingin bersama-sama bangun Untirta, diminta bantu jadi wakil rektor bidang kerjasama. 2011 sampai 2015 gitu. Visi misi di bawah kepemimpinan Bapak ini sendiri apa Pak? Ya visi misinya karena saya ingin butuh itu. Rektor sebelumnya ini kan saya kawal sampai 2 periode Pak. Jadi setelah saya WM4, rektor yang Prof. Soleh itu visinya adalah Untirta yang maju, unggul, berkarakter, berdaya saing. Maju, unggul, berkarakter, berdaya saing dalam kebersamaan. Karena saya membackup beliau, membantu di wakil rektor 2 periode, 1 wakil rektor bidang sama, kemudian periode keduanya saya wakil rektor bidang akademik. Jadi saya saya akan lanjutkan visinya dengan kampus. Saya bilang Untirta yang terintegrasi, smart, green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di tingkat ASEAN tahun 2030. Jadi melanjutkan dari senior kita dengan sentuhan-sentuhan teknologi dan sustainability kampus lah. Jadi saya ulang, visi saya itu Untirta yang terintegrasi, smart dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di level ASEAN. Tahun 2030. Jadi bukan hanya regional Banten atau nasional, udah 2030 teman baik harus target bermain level ASEAN. Nah, untuk bicara soal SDM unggul ini, strategi yang dilakukan oleh Untirta menyiapkan SDM unggulnya tentu dan tantangannya seperti apa? Ya, begitu saya tawarkan dalam kampanye rektor dan diterima dia menolak senat, itu menjadi komitmen saya untuk mengimplementasikan dan menjadi bagian dari fakta integritas target-target capaian. Jadi saya sampaikan gimana caranya untuk capai visi itu. Tentu infrastruktur saya bilang ini kampus baru
ini kriterianya harus terintegrasi smart dan green. Yang sekarang kan masih konvensional di sini Pak, yang lama nih. Jadi bangunan itu efisiensi energi, penataan cahaya, kemudian sistem IT-nya, dan ini di setting di kampus baru. Kemudian dalam rangka penguatan SDM, saya memastikan untuk akselerasi pendidikan para dosen itu ke perguruan tinggi bereputasi baik nasional maupun internasional. Kita kirim ke Jerman, Inggris, Jepang, Korea, Amerika. Para dosen yang para dosen kita kirim. Jadi udah nggak main lagi yang di sini ya. Kalau di sini kalau kepepet-kepet sini boleh. Tapi kalau yang di luar negeri yang bereputasi tanpa antrian, saya rekomendasi. Udah pada pulang Pak. Dari Jepang, dari Korea, dari Inggris. Kemudian untuk proses percepatan jabatan fungsional dosen, biasa kita sekali lakukan perhitungan Pak, kita percepat setahun 4 kali Pak. Sehingga alhamdulillah jabatan itu dari yang mulai dari tenaga pengajar, kita akselerasi kan menjadi asisten ahli, lektor kepala. Kita perbanyak lektor kepala sama guru besar. Luar biasa. Jadi sekarang sudah mulai nyicil nih, ada panen-panen kecil. Para guru besar sudah mulai tumbuh ya, sudah. Dari waktu ke waktu selalu ada periodisasi, ada guru besar yang masuk. Kita produksi lah. Nah, itu strategi-strategi yang secara reguler saya lakukan. Luar biasa, teman baik. Di Banten ini perguruan tinggi Untirta sudah menyiapkan apa yang sudah disampaikan Prof tadi. Dan ternyata Untirta sudah punya bangunan baru nih di daerah apa Pak Prof? Sindang Sari ya. Terus untuk teman Banten. Ini prodi atau jurusan apa saja yang dikembangkan Untirta? Sebelum dijawab, nanti kita ketemu di segmen berikutnya. Kita ngopi dulu, teman baik.